Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 36. Adabul istidadi, etika-etika persiapan lisairi sholawati, ketika mau melakukan apa? Sholat. Jadi ada etika-etikanya, ada adab-adabnya. Oleh karena itu yang bagi ayat lubu antasta'idda li sholati dhuhri qabla zawal fatuqaddimul qailulata in kana laka qiyamun fil laili aw saharun fil khair fa inna fiha ma'unatun ala qiyamil lail kama anna fis sahuri ma'unatun ala siyamin nahari wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahari. Fa idza qulta fajtahid antastaiqidha qabla zawali wa tatawaddaa wa tahdhurul masjida wa tusalli tahiyatal masjidi wa tantadhirul muadzina fatujibuhu summa taqumu fatusalli arba raka'atin aqibaz zawali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuluhunna wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fihi abwabus samai fa uhibbu ay yurfa'a li fihi amalun shalihun wa hadhil arba'u qabla dhuhri sunnatun muakkadatun fa fil khabari anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ila al-laili summa sallil fardha mal imami summa salli ba'dal fardi rak'ataini fahuma minar rawayati bisabitati wa la tastagilu ilal asri illa bi ta'allumi ilmin aw i'anati muslimin aw qira'ati qur'anin aw sa'yin fi ma'asin litasta'ina bihi ala dinika summa salli arba rak'atin qabla asri fahiya sunnatun muakkadatun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri fajtahid ayyana laka du'ahu sallallahu alaihi wasallam
wala tastaghilu bi'dal asri illa bimisli ma sabaqa qablahu. Yang bagi seyogjanya, sepatutnya, antas ta'idda, kamu siap-siap li sholati dhuhri, untuk melakukan sholat zuhur qabla zawali, sebelum ningsirnya matahari. Fatuqaddimul qailulah, maka kamu mendahulukan yang namanya qailulah. Apa qailulah itu? Tidur sebelum zuhur sebentar saja. Itu apa? Etikanya begitu. Jadi kita persiapkan sebelum kita mau sholat zuhur, kita istirahat sejenak saja. Sebelum zuhur apa? Setengah jam sebelum zuhur kita apa? Rebahan, tidur sebentar, begitu zuhur apa? Bangun. Ain-naum fi nisfin nahar, atau tidur di tengah hari. Wahya sunnatun fi ghairi yaumil jum'ah, dan itu sunat selain apa? Hari Jumat. In kana laka qiyamun fil laili, kalau kamu ingin bangun malam. Jadi kalau kita ingin bangun malam, supaya gampang kita bangun malam, sebelum zuhur kita tidur. Ay salat tahajud atau salat tahajud, wahya salatu tatawwi fil laili ba'dan naum. Salat tahajud adalah salat sunat di waktu malam hari setelah tidur. Wala hadda li adadi rakaatihi, dan tidak ada batasan berapa jumlah kita mau salat apa? Tahajud. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin, karena sabda Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar, as-salatu khairu maudhu istaksir au aqol. Salat itu sebaik-baiknya apa? Maudhu, topik sudah. Istaksir, kamu silahkan mau memperbanyak, atau silahkan apa? Sedikit saja, yang penting qiyamul lail. As-salatu afdalu syai'in maudhu'in ay masyru'in minal mandubat. Salat itu paling utamanya sesuatu, atau paling disyariatkannya dari salat-salat sunat, tahajud maksudnya. Au sahara fil khair, atau kepingin malam lah. Malam kita apa? Usahakan harus bangun. Kalau kita mau ingin selalu mencari kebaikan. Fa inna fiha, karena dalam qailulah ma'unatun ala qiyamil lail, bisa membantu untuk bangun kama anna fis sahuri ma'unatun ala siyamin nahar, seperti kita sahur ketika mau puasa di siang hari kan membantu tidak terlalu lapar. Makanya sunnahnya sahur itu agak akhir. Contoh subuh kurang setengah jam kita sahur. Jangan sahur jam 2, puasanya lama. Dari jam 2 enggak makan sudah tidur. Berarti kan nambah. Padahal setarnya apa? Subuh sudah tidak boleh makan, kan begitu. Makanya kalau sahur sunnahnya apa? Agak dekat-dekat ke subuh. Anggaplah biar enak setengah jam sebelum subuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Nabi, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail wa bis sahuri ala siyamin nahar wa bit tamri waz zabibi ala bardi syita. Ista'inu, mintalah tolong, ibaratnya minta bantuan, bil qailulati, dengan tidur sejenak sebelum zuhur, ala qiyamil lail, agar supaya mudah bangun malam. Wa bis sahuri ala siyamin nahar, sementara apa? Sahur agar supaya siang hari tidak terlalu lapar, tidak terlalu loyo. Kalau terlalu loyo tidurnya lebih otomatis sudah. Otomatis. Wa bitamri waz zabibi ala bardi syita, makan kurma, makan anggur kering ketika musim dingin. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahari. Tidur sejenak sebelum zuhur tapi tidak bangun malam, itu sama halnya dengan sahur tapi paginya tidak puasa.
Fa idza kilta bi kasril qaf ay nimta fi waqti dhahira. Apabila kamu tidur fajtahid antastaiqidha qabla zawal, maka usaha betul-betul bersungguh-sungguh kita bangun sebelum lingsirnya matahari. Jadi sebelum duhur kita usahakan apa? Sudah bangun. Apa setengah jam sebelum duhur atau 1 jam sebelum duhur silakan. Tapi duhur harus alarmnya betul-betul apa? Dihidupkan. Wa tatawaddu'a wa tahdhurul masjid, kemudian kamu bangun wudu, setelah itu hadir ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Qabla dukhuli waqti shalah. Jadi wudu sebelum kita masuk waktu sholat. Fa inna dzalika min fadhailil a'mal, karena itu termasuk keutamaan-keutamaannya amal. Summa takumu, kemudian kamu bangun ila ihya ima bain adam al iqamah. Nah, kamu melakukan summa takumu, kemudian kamu melakukan setelah wudu ke masjid kita apa? Salat 4 rakaat. Fatusalli 4 rakaatin akibaz zawal. Setelah masuk waktu duhur, bitaslimatin wahidatin, dengan 1 salaman. Nah, saya sering melakukan itu kan. Qobliyah duhur langsung 4 rakaat 1 salam. Wa madhabu Syafi'i annaha masna. Sementara mazhabnya Imam Syafi'i 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 4 rakaat 1 salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatuluhunna, beliau memperpanjang 4 rakaat itu. Wa yaqulu hadza waqtun tuftahu fi abwabus sama, dan Nabi bersabda, inilah waktu yang pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, maka aku senang, ayurfa'ali fihi amalun soleh, aku senang, kepingin ketika aku melakukan kebaikan, amal soleh, amal solehnya apa? Naik ke atas. Karena pintu langit dibuka. Begitu antara adzan bi qomat untuk melaksanakan sholat duhur. Makanya di sana betul-betul sunnat muakkad. Kita melakukan qobliyah duhur 4 rakaat. Bisa 2 salam, bisa 4 rakaat 1 salam. Kenapa wahadil arba'atu qabla dhuhri sunnatun muakkadah? Karena 4 rakaat sebelum duhur itu memang betul-betul sunnat muakkad. Fafil khabari, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaman shallahunna, barang siapa yang salat 4 rakaat fa asana ruku'ahunna, kemudian dia memperbagus ruku'-ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujud-sujudnya, ay wa qira'atahunna, dan bacaannya, shallama sab'una alfi malakin, maka sholat bersama dia 70.000 malaikat. Jadi di belakang kita itu ada apa? Ada 70.000 malaikat. Kalau kita memang betul-betul sholat 4 rakaat sebelum duhur itu dilakukan secara maksimal. Ruku'un tak cepat, sujudnya tak cepat, bacaannya apa? Tak cepat. Yastaghfiruna lahu ilal laili, dan para malaikat memohonkan ampun untuknya sampai malam. Makanya sayang kalau ditinggalkan ya. Tinggal lagi 4 rakaat sebelum duhur. Begitu duhur masuk, ini kan adzan, bil wudu kita sholat apa? Qobliyah duhur 4 rakaat. Kamu sholat atau ke masjid, sempatkan. Pokok gimana sekiranya hati kita selalu masjid musola. Jangan biasakan sholat di rumah. Kalau sholat sunat sebaiknya memang di rumah. Tapi kalau sholat fardu baiknya apa? Di masjid. Itu usahakan kita datang ke masjid.
Setelah itu kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Bayangkan 70.000 malaikat. Kalau kita bacaannya betul, rukuknya betul, kemudian sujudnya apa? Betul. Apa kita tidak mau dimintakan ampun oleh malaikat sampai malam hari? Hah? Kan ya, jadi saya. Jadi setelah adzan, biarin dulu, kita sholat dulu qobliyah zuhur 4 rakaat. Ada lagi man shalla qabla dzur arba'an ghufira lahu dzunubu yaumihi. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat maka diampuni dosa-dosa hari itu. Dosa-dosa hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada juga an rajulin ansori man shalla qabla dzuri arba'an kana ka'adli rukbatin bani Ismail. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat maka sebanding dengan memerdekakan satu budak dari Bani Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail. Masya Allah. Summa sholal fardhu ma'al imam, kemudian sholat fardu bersama imam alias bi jama'atin, secara berjamaah. Jadi kesadaran untuk jamaah ini masih apa? Masih kurang. Kesadaran untuk jamaah ini masih kurang. Nyatanya ya banyak masjid kadang-kadang sudah dibangun bagus, megah, besar, tapi jamaahnya apa? Sedikit. Sampai bela-belain, minta sumbangan di tengah jalan, panas ini, setelah jadi masjidnya apa? Sepi. Summa shalla ba'dal fardhi raka'ataini, kemudian sholatlah setelah melakukan sholat fardu duhur raka'ataini 2 rakaat, fahuma minar rawatib sabitah, karena 2 rakaat setelah sholat atiyas ba'di ya itu sudah merupakan sholat rawatib yang memang betul-betul dikokohkan sudah, makanya disebut sunnat muakkad. Dan ini sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin nambah wazid ba'da raka'ataini ghairu muakkadatin. Kalau mau nambah ya tambah lagi 2 rakaat lagi, berarti 4 juga. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat lainnya apa? Ghairu muakkad. Ada riwayat dari Ummi Habibah man hafadha ala 4 raka'atin qabla dzuri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga ala 4 raka'atin 4 rakaat qabla dzuri sebelum zuhur, atau arba'in ba'daha atau 4 rakaat setelah zuhur, haramahullahu 'alan nar, maka Allah mengharamkannya dari api neraka, mana'ahu, yaitu Allah mencegahnya min dukhuliha, dari masuk ke dalam neraka. Wa qala al-Ghazali wa yustahabbu ay yuqra'a fi hadhihi an-nafil ayatul kursi wa akhir suratil Baqarah. Menurut Imam Ghazali disunnahkan dalam melakukan sunat ini membaca ayat kursi di rakaat pertama dan rakaat kedua membaca akhirnya surat Al-Baqarah. Jadi setelah Fatihah baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Rakaat pertama, rakaat kedua baca amanar rasul. Jadi rakaat pertama baca apa? Ayat kursi, rakaat kedua baca amanar rasul. Ada yang berpendapat ya biasalah, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul wallahu ahad. Wala tastaqil ilal asri illa bi ta'allumi ilmin, kemudian kamu jangan menyibukkan diri sampai waktu asar, setelah zuhur sampai asar, illa bi ta'allumi ilmin, kecuali belajar ilmu. Imma bil hudur indal mudarris abi mut'ali kutubin, bisa kita datang ke guru atau kita mutolaah karena pagi sudah sekolah. Ya kan? Kemudian setelah zuhur apa? Kita bukalah
buka lagi tadi yang dipelajari di sekolahan. Supaya apa? Supaya tetap ingat. Awi anati muslimin, atau membantu orang muslim, liqouli sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah tetap membantu seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Wal makna wallahu mu'inun, Allah membantu lil abdi kepada seorang hamba i'anatan kamilatan, dengan bantuan yang sempurna, madamal abdu mu'inan li akhihi, selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Kalau tidak bisa belajar au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an setelah salat ba'diyah, baca Al-Qur'an. Au sa'yin fi ma'aishin, atau kita kalau tidak bisa Al-Qur'an kita cari ma'isha, cari untuk bekal istri dan anak, mencari penghidupan. Litasta'ina bihi ala dinika, supaya membantu kamu atas agamamu, atas agama. Karena kalau kita tidak punya uang, kadang-kadang akhir pikirannya macam-macam, malah pikiran mencuri ya, atau malah main togel, main judi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita berangkat lagi untuk menunggu sholat asar. Karena menunggu paling baik itu adalah menunggu ke sholat yang lain ya. Jadi antrian paling bagus itu nunggu sholat. Wakun fintidori sholah mu'takifan, ketika kita menunggu sholat asar ya kita niat, ketika masuk masjid niat i'tikaf. Famin fadhailil amali, sebagian dari keutamaan amal adalah intidharu sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah selesainya sholat. Jadi setelah duhur nunggu sholat asar. Wa kana dzalika sunnatus salaf, dan ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Summa sholat 4 rakaatin qabla al-asri, kemudian sholat 4 rakaat sebelum asar. Wa ba'da jawabil muadzin, setelah selesainya menjawab adzan. Begitu setelah selesai adzan kita sholat qabliyah asar rakaat. Fahiyya sunnatun muakkadatun, itu termasuk sunat muakkadah. Min haitsu raja'id dukhul fi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita masuk ke doanya Rasul mengenai tentang barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar ini. Karena Rasul pernah mendoakan khusus ibaratnya bagi orang-orang yang melakukan sholat qabliyah asar. Sementara kita tahu fa inna da'watahu tustajabu la mahalata, kita tahu bahwasannya doanya Nabi itu pasti diijabah. Sampai Rasul pernah mudah-mudahan orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar dirahmati oleh Allah. Masa kita tidak mau doanya doanya Nabi. Fajtahid ayyana laka du'a sallallahu alaihi wasallam, jadi kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperoleh doanya Nabi. Wala tasdaqil badal asr illa bimisli ma sabaq qablah, dan kamu jangan menyibukkan setelah sholat asar kecuali seperti yang setelah duhur, baca Al-Quran atau belajar atau yang lainnya, yang penting manfaat untuk kita. Wala yang bagi antakun awqatuka, tidak seyogyanya waktu-waktumu itu muhmalah, sia-sia atau tertinggal begitu saja, terbuang-buang begitu, tersita begitu saja, sayang. Tapi fatastagil fi kulli waqtin bima ittafaq kaifat tafaq. Jadi seyogyanya semua waktu kita itu betul-betul sesuai, cocok dengan apa yang kita inginkan. Apa inginnya kita kalau bukan ingin kita ini dekat kepada Allah?
kita ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya betul-betul kita ini apa? Akhirnya memperoleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu mikirnya Allah. Dari waktu ke waktu yang kita ingat hanya Allah. Kerja ingat Allah. Bertani ingat Allah. Jadi pekerjaan itu akhirnya apa? Tidak melalaikan kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta-harta kalian itu melalaikan kamu, menyebabkan kamu ini lupa kepada Allah. Auladukum, anak-anak kalian, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah, selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan jaring ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafana bi annana